Apakah ini batik? Bukan. Ini bukan batik. Ini batik tiruan alias batik-batikan. Tapi dari sini kita bisa menguraikan kebalikannya dan memahami batik yang sesungguhnya. Sehingga kita bisa menghargai proses, kita bisa memahami peliknya proses batik. Seperti apa sih maksud saya? Ini loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tama di channel Batik. Kita akan membicarakan all about batik. Nah, kali ini seperti yang sahabat batik lihat di awal, saya kasih tunjuk bukan batik ya, itu bukan batik, tetapi maksud saya dari bukan batik itu kita bisa menelusuri bagaimana sih proses pembuatan batik kalau kita aplikasikan secara lukis dekoratif. Nah, dari sini sahabat batik bisa membayangkan. Nah, kalau yang di proses lukis dekoratif ini yang disebut proses teknik positif. Maksudnya seperti lukis ya. Jadi warna tengah ke gelap lalu naik ke yang paling terang. Kalau yang batik aslinya, yang realnya bukan seperti itu. Tetapi justru dari warna putih dulu, putih itu kan ditutup malam ya, yang namanya wax resist, biar tidak kena warna. Barulah diwarna lebih terang, tutup lagi, lebih gelap, dan seterusnya sampai ke hitam. Nah, seperti apa? Kita akan coba urai gambar yang tadi saya kasih unjuk di depan. Oke. Pertama, kita siapkan kertas karton, bisa juga triplek atau bahan lain yang tebal dan bisa menyerap. Lalu, ini saya sudah siapkan motif yang simpel saja, biar sahabat batik tidak kelamaan ya. Pengennya kan cepet-cepet ya, scroll gitu ya. Nih, ya. Terus, pertama-tama kita sketch dulu pakai pensil. Oke, kita langsung mulai ya. Nah, sahabat batik, di sini saya menggunakan pola yang dipotong begini ya. Ini untuk pola-pola pengulangan. Jadi sahabat batik tidak kehilangan bentuknya. Jadi lebih konsisten ya dan mudah untuk mengaturnya. Terlebih ini bahannya tebal, jadi tidak bisa diterawang seperti kain mori ya. Jadi saya menggunakan japlaan seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan yang namanya pigmen sahabat batik. Pigmen ini saya biasa menggunakan untuk kain lukis ya, atau untuk dekoratif lain. Ini berbasis air ya, dengan perekat yang namanya binder. Jadi binder itu semacam karet ya, rubber tapi cair. Nah, ini berbasis air, tapi kalau sudah kering dia anti air. Asik kan? Jadi kalau buat kain lukis sudah kering disetrika ya, itu kalau dicuci nggak bakal hilang. Asalkan jemurnya jangan di luar ya, pasti hilang sama bajunya. Nah, sekarang di sini saya akan mengaplikasikannya untuk simulasi batik sahabat batik. Nah, ini ya. Nah, sahabat batik sambil dengar musik itu ya. Itu musik jingle khusus loh ya. Halo sahabat. Khusus untuk konten ini ya. Apalagi bersama saya Tama, kita bersama khusus untuk ini. Kalau bukan untuk sahabat batik, untuk siapa lagi ya? Ini spesial lagunya buat sahabat batik semua. Nah, di sini saya langsung kuas saja. Tapi ingat, di proses batik beneran ya, realnya, nggak ada proses kayak begini ya. Yang ada habis di sketch, dicanting dulu.
Nah, di canting itu untuk membentengi atau ngelowongi atau mengurung yang berbentuk kurva untuk biar warna merah ini tidak kemana-mana, karena warnanya ini sangat cair ya, beda dengan ini lebih kental, hampir nyaris seperti pasta ya. Oke, sahabat batik, nikmati saja prosesnya. Habis itu kita coba warna lain. Ini. Nah, ingat loh ya, ini apa? Bukan batik ya, ini tiruan, simulasi, sehingga kita bisa membayangkan bagaimana urutan batik yang sebenarnya. Oke, semuanya ini ya, ini semua. Nah, oke, saya singkat saja ya, biar nggak kelamaan. Nah, selesai tadi. Ini memang gelap ya, tetapi nanti pas proses penyantingan, yaitu proses pertamanya kalau di batik realnya aslinya, ini yang step yang paling mengasyikan di proses pembuatan batik tiruan ini, karena kita tetap menggunakan canting. Tapi ingat ya, meskipun keluarnya dari canting batik tulis, kalau keluarnya adalah langsung warna, bukan malam panas, bukan batik ya. Tetapi meskipun bukan dari canting tulis, kalau itu malam panas, meskipun dari kuas, dari ciprat-ciprat, atau dari canting cap, itu batik gitu ya. Jadi jangan serta-merta karena keluarnya dari canting tulis kita menganggapnya oh itu batik tulis ya, bukan. Ini tetap lukis dekoratif yang menirukan nuansanya batik, karena keluarnya lebih natural sesuai dengan cucuknya canting. Oke, kita lanjut. Saya batik sambil ngopi-ngopi, duduk manis, lihat proses berikutnya. Oke, nah kita pastikan dulu, kita cek. Nah, keluarnya seperti ini. Ini kainnya agak basah soalnya. Coba kita, nah ini ya. Kita cek dulu sebelum ke gambar. Nah, asik kan? Nah, ini rapidonya nenek moyang dulu ya, bayangkan. Nah, ini coba, ini proses yang asik nih. Karena ini lukis, jadi kita mengerjakan yang bagian bawahnya dulu, yang bakal ketutup atau ketimpa objek berikutnya. Misalnya di sini saya akan mengerjakan bagian sini dulu. Halo sahabat, pecinta batik, ku panggil kau sahabati. Bersama saya Tama, kita bersama di channel Batik Batik Batik. Kita mencintai karena mengenali warisan budaya negeri. Oh, kita di sini saling berbagi dengan ekspresi semoga menginspirasi. Kita bersama saling menjaga. Salam budaya, salam lestari batik Indonesia.
Gimana? Asik nggak? Nah, ini kalau sahabat batik mau tentang pigmen ini, coba tulis di kolom komentar ya. Dan kalau sahabat batik sejauh ini sudah bisa merasakan, asik juga ini, jangan senyum-senyum saja, jangan manggut-manggut saja ya, di subscribe, like, and comment ya. Oke, ini masih ada lagi, kita lanjut. Kita mencintai karena mengenali warisan budaya negeri. Kita di sini saling berbagi dengan ekspresi, semoga menginspirasi. Kita bersama saling menjaga. Salam budaya, salam lestari batik Indonesia. Salam budaya, salam lestari batik Indonesia. Nah, begini kira-kira ya, kita tunggu kering dan hasilnya seperti yang ada di awal video tadi. Coba cek lagi nanti ya. Nah, dari sini sahabat batik bisa membayangkan kan bagaimana urutannya. Jadi kalau di batik aslinya, teknik batik realnya, berarti apa yang dikerjakan? Bukan yang gelap dulu, tetapi yang bener banget, yang putih ini. Putih ini kalau di batik beneran itu bukan putih warna seperti ini, tetapi putihnya dari kain. Ya, ditutup dengan malam atau lilin panas itu untuk membentengi atau menutup warna yang diinginkan. Nah, banyak kelowongan putih atau canting putih ini berarti ini sudah memasuki tahap pelorotan pertama atau pembukaan pada malam yang ditorehkan tadi. Kalau sahabat batik pernah lihat di sininya putih, sininya warna coklat atau sogan, atau sininya warna biru, berarti itu bisa ditebak babar 2 kali atau lebih. Dengan cara yang bagian putih ini ditutup, yang bagian lainnya dibiarkan untuk dimasuki warna yang diinginkan. Biasanya dicelup. Dari maksud saya di awal batik-batikan, batik tiruan, ini pun bisa kita manfaatkan untuk misalnya hiasan, furniture, ya. Pernah lihat payung batik? Ya, tekniknya seperti ini. Helm di batik, tekniknya seperti ini. Tapi bukan batik loh ya, itu lukisan dekoratif. Tetapi dari sini bisa kita berekspresi atau kita merayakan betapa batik ini bisa dipantulkan atau bayangannya saja sudah kita bisa nikmati. Nah, yang paling berharga lagi, sahabat batik bisa menggunakan teknik ini untuk mendesain batik. Terutama bagi sahabat batik yang kurang piawai menggunakan komputer. Atau bahkan yang menggunakan komputer pun masih kurang puas, pengen natural. Nah, kita kembali yang teknik konvensional seperti ini. Nanti yang lebih simpelnya lagi akan saya share. Nantikan video saya berikutnya. Dan kata-kata hari ini, betapa dahsyatnya batik. Tiruannya saja bisa menghidupi banyak orang. Di seragam-seragam anak sekolah. Ya, di orang-orang yang mungkin pakai batik tetapi bisanya pakai printing. Ya. Di perabotan-perabotan yang dibilang ada batiknya, padahal seperti ini. Bayangannya saja sudah indah, apalagi aslinya. Semoga bermanfaat. Salam budaya, salam lestari, batik Indonesia. Dah. Kamera roll, action. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tama di channel Batik. Saya dulu, mulai. Coba kau yang ini. Kau kuwi, Pak.